Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua KPM PKH yang berbahagia di tengah pandemi seperti ini? Rasanya kita harus tetap sehat ya. Kita tetap harus menjaga hari-hari kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah keuangan. Jadi ada mungkin ibu-ibu mengalami permasalahan keuangan di dalam keluarga, atau ibu-ibu mengalami misalnya kekurangan uang, atau bagaimana. Kita nanti akan membahas banyak hal tentang keuangan keluarga terutama. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu nih kepada ibu-ibu, bagaimanakah pendapat ibu-ibu tentang apakah ibu-ibu punya masalah keuangan keluarga? Ada? Oke. Apakah ibu-ibu ada kendala tentang bagaimana mengelola keuangan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan membahas tentang mengelola pendapatan dan pengeluaran, dan juga tentang mengembangkan usaha. Kita akan ada 3 kali pertemuan, yaitu yang pertama tentang mengelola keuangan, yang kedua cermat dalam keuangan keluarga, atau cermat dalam meminjam ataupun menabung. Di sini ibu pasti pernah ya meminjam, kalau tidak pernah ibu pasti pernah meminjam ya. Terus selanjutnya adalah tentang kita memulai usaha. Nah, namun fokus pada hari ini kita akan mengelola keuangan keluarga saja. Baik, mari kita lihat poster yang ada di belakang seperti ini. Oke. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, Bapak Ibu KPM PKH yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih isi dari poster kita. Yang pertama adalah stop gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Jadi bagaimana kita berhenti dari jeratan hutang yang terus ada, ataupun ini hutang yang selalu menumpuk di dalam keluarga kita, itu bagaimana caranya. Nah, di bawah sini dijelaskan merencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Yang berikutnya tentang biasakan menabung dengan disiplin. Yang berikutnya adalah pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Nah, namun sebelum kita mulai, supaya kita tambah semangat, supaya kita tambah greget untuk kita bahas nanti apa yang akan kita lakukan, kita main-main dulu atau kita ice breaking dulu. Ayo semuanya silahkan berdiri. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bermain atau kita akan ice breaking ya. Kita bentuk lingkaran semuanya. Kita bentuk lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Baik, saya akan di tengah ya supaya nanti lebih mudah. Gini, nanti kita akan bermain jadi seorang Jepang. Nanti kita akan berhitung. Nanti diingat-ingat nomornya masing-masing, ketika berhitung diingat. Nah, nanti ketika saya sebutkan satu angka, misalnya 1 gitu ya, langsung hai gitu ya. Nah, jangan sampai keliru ketika saya sebutkan. Jangan sampai keliru kalau tidak mas 1 hai begitu ya. Nah, nanti kalau saya sebutkan 0 berarti keseluruhan hai gitu ya. Bisa? Kita coba ya. Kita coba. Oke. Sekarang berhitung dulu. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 2, hai, 1, hai, 3. Nah, seperti itu contohnya. Tuh. Ini masih contoh. Nah, 1, hai, 3, hai, 5, hai, 3. Ayo, berarti anu keluar dulu ya, keluar dulu. Oke, kita buat lingkaran lagi. 0, hai, ada 3 orang. kayak gitu kan balik balik 1 dulu. Iya, Tiga 0 hilang, semuanya gitu ya. Ayo kita ulangi lagi. 1, Hai, 3, 6, 5, 2, 4, 0. hai. Oke, terima kasih. Nah, ibu-ibu untuk menambah kesemarakan dan juga semangat kita. Nah, ketika saya bilang uang tidak cukup, ibu-ibu menjawab ya diatur dong gitu ya. Ketika saya mengatakan uang tidak cukup gitu ya, jadi ibu langsung menjawab ya diatur dong gitu ya. Sampaikan untuk kita akan kita yel-yel gitu ya.
uang tidak cukup, ketika saya sampaikan uang tidak cukup, nanti teman-teman langsung Bapak Ibu langsung ya diatur dong, gitu ya. Oke, siap. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. satu lagi, uang tidak cukup, Ya diatur dong. oke, tepuk tangan. Baiklah ibu-ibu, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Oke ibu-ibu, untuk materi selanjutnya perhatikan ya, kita ada film tentang mengelola keuangan antara pendapatan dan pengeluaran. Coba ibu-ibu perhatikan film yang ada di laptop ya, perhatikan semua ya. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Oke, setelah kita menonton film tadi, coba perhatikan masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Lili agar keuangan keluarga yang sering tidak cukup bisa menjadi cukup dalam kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Coba ibu-ibu, nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengelola pendapatan dan pengeluaran sehingga menjadi cukup ya. Tadi di film sudah dijelaskan, Ibu Lili anaknya yang minta uang saku, ternyata apa? Dompetnya kosong. Kita hari ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah serupa dengan Ibu Lili. Pendapatan tentu waktunya, padahal pengeluaran selalu ada setiap hari. Ibu tolong perhatikan flipchart yang ada di sini ya. Nah ibu-ibu, kita akan menghitung pendapatan Ibu Lili selama 1 bulan. Pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan ya. Ini kita jadikan satu, upah Bu Lili 15.000 per hari dikalikan 4 minggu sama dengan 15.000 kali 3 kali 4 sama dengan 180.000. Kemudian upah Pak Rusli 30.000 per hari. Ya, langsung ini jumlahnya 480.000. Jadi pendapatan upah Bu Lili dengan upah Pak Rusli adalah 660.000. Bagaimana dengan pengeluaran selama 1 bulan? Nah, di sini uang jajan Devi hitung ya, 3.000 per hari sama dengan ini karena 4 minggu ya, jadi 72.000. Uang jajan Agus 2.000 per hari sama ya, karena 1 bulan 4 minggu jadi 48.000. Susu Ita 20.000 per bulan sama dengan ini 20.000 ya. Tabungan Dewi 5.000 per bulan. Nah, ini 5.000. Kemudian tas baru Agus 50.000, kemudian masak 15.000 karena 30 hari, jadi dikali 30 hari nggih 450.000. Listrik 20.000 per bulan. Kemudian pulsa telepon 20.000 per bulan. Pan mandi 25.000 per bulan nggih. Ini 25.000. Perlengkapan mandi cuci sudah. Rokok, ini rokok Bapak dijatah 2.000 per hari, jadi tidak boleh 1 pak Bu untuk mengirit ya, hanya 1 saja. Ini 30 jadi 60.000. Bayar hutang itu wajib disisihkan untuk bayar hutang ya. Nah, meskipun 10.000 per minggu, jadi dalam 1 bulan bisa menyisihkan 40.000 untuk membayar hutang. Kemudian arisan kelompok tani di sini 5.000 per minggu, jadi arisannya 20.000. Arisan PKK 10.000 per bulan, ketemunya 10. Jadi totalnya ini adalah 840.000. Karena pendapatannya cuma 660.000,
sedangkan pengeluarannya 880.000. Jadi minus berapa, Bu? Dihitung di sini ya. Nah, ini dikurangi, ketemunya minus 180.000, Bu. Jadi pendapatan dan pengeluarannya tidak sama. Jadi harus disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran biar tidak minus. Baiklah Ibu-ibu, dari flipchart yang pertama tadi bahwa pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili itu minus nih. Sekarang jenengan buka buku panjenengan semuanya. Kita menganggarkan anggaran bulanan Ibu Lili bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 bulan, mana yang kebutuhan yang penting dan mana yang keinginan. Jadi untuk kebutuhan yang mendesak itu yang harus diutamakan, dan keinginan yang perlu ditunda bisa ditunda untuk mencukupi kebutuhan dalam 1 bulan. Di pemaparan pengeluaran dan pendapatan Ibu Lili tadi bahwa pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili itu lebih banyak ke pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili itu tidak seimbang. Jadi kita hari ini membahas tentang pengeluaran yang harus dipenuhi dan pengeluaran yang tidak harus dipenuhi ya. Jadi intinya kebutuhan dan keinginan. Jadi beberapa kebutuhan dalam 1 bulan itu mana yang lebih dibutuhkan dan mana yang merupakan keinginan. Jadi keinginan itu bisa ditunda ya. Anggaran bulanan keluarga Ibu Lili yang benar selama bulan Februari adalah upah Ibu Lili 180.000, upah Pak Rusli 480.000, jadi totalnya 660.000. Kemudian pengeluarannya uang jajan Dewi 1.500 kali 24 hari 36.000, uang jajan Agus 1.000 kali 24 hari 24.000, tabungan Dewi 5.000, susu Ita 20.000, tas baru Agus 0 ya, ini bisa ditunda, masak 450.000, listrik 20.000, pulsa telepon 10.000, perlengkapan mandi cuci 25.000, rokok 0 karena ini merupakan keinginan, bayar hutang 40.000, arisan kelompok tani 20.000, arisan PKK 10.000. Jadi total pengeluaran Ibu Lili selama dalam 1 bulan 590.000 ditambah 70.000 sama dengan 660.000. Jadi selisihnya adalah 0. Jadi dari beberapa pengeluaran Ibu Lili, mana yang merupakan kebutuhan dan mana merupakan keinginan bisa dihitung agar pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili bisa seimbang. Baiklah Ibu-ibu, jenengan tulis di buku panjenengan, coba dihitung. Kalau pendapatan saya sejumlahnya ini, pengeluarannya harus bagaimana ya? Jadi bisa dihitung, direng-reng sendiri agar pendapatan dan pengeluarannya lebih